Ya, shalom. Selamat malam bagi kita sekalian. Orang-orang yang diberkati Tuhan, tetap setia walaupun belum ada ibadah seperti biasa, namun Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Nah, malam ini kita akan memulai ibadah kita, tidak panjang lebar, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Termulialah namamu, kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Kami semua mau mendengar. Roh Kudus tolong kami mencernakannya demi kemuliaan nama Tuhan dan kesehatan rohani kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Days are filled with sorrow and care, hearts are lonely and drear, burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Ya, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Sehubungan dengan topik kita malam hari ini, saya bacakan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Sampai di situ. Kemudian kita melanjutkan dengan membaca dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, ya, ayat 22-23. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Ini tentang Yusuf. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian sampai sekian jauh. Nah, mari kita lanjutkan lagi, ya. Ya, sekarang dengarkan Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12, 13 dan beberapa ayat kemudian. Nah, saya bacakan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. 13. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita tadi sudah membaca di dalam Yesaya pasal 1 bahwa ada tanah Naftali, ada tanah Sebulon, ada jalan ke laut, ada daerah seberang sungai Yordan, ada wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, ini penting untuk kita menyimak sehubungan dengan topik kita Galilea. Oke, kalau begitu mari kita lihat video tentang Galilea sebentar sebelum kita lanjut. Episode kali ini kita akan membahas danau istimewa yang beribu tahun lalu dilalui oleh juru selamat dunia dengan cara berjalan di atasnya. Danau Galilea di mana banyak mukjizat Tuhan telah dinyatakan. Danau ini sering disebutkan dalam kitab-kitab Injil di Alkitab. Tak hanya itu, Alkitab mencatat banyak aktivitas yang dilakukan oleh Yesus yang mengambil tempat di Danau Galilea, seperti tempat di mana Yesus memanggil beberapa muridnya seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, menenangkan angin ribut, mengajarkan perumpamaan-perumpamaan dari perahu, hingga menampakkan dirinya kepada para muridnya setelah kebangkitannya. Danau Galilea disebut Danau Kineret atau Danau Kinerot dalam Perjanjian Lama. Juga disebut Danau Genesaret, Laut Tiberias atau Danau Tiberias di Perjanjian Baru.
Danau ini tak hanya danau air tawar yang terbesar di Israel dengan luas sebesar 166 km persegi, letaknya yang menentukan geologi Galilea. Ya, salah satu kejadian badai yang luar biasa dapat kita temukan dalam Lukas 8 ayat 22-25. Kisah ketika Yesus menenangkan angin ribut.